Kami persilahkan Pak Kajari untuk presentasi. Dahului dengan yel-yel. Waktu dia foto. Udah. Jangan meringkik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi kita semua, izinkan kami menyampaikan yel-yel terlebih dahulu. Kalau tidak sekarang, kalau bukan kita, siapa lagi? Gantala jarang. Kejar jadi ponto. Terima kasih. Sebelum kami menyampaikan 6 area perubahan, maka kami akan menyampaikan terlebih dahulu kondisi pada Kejaksaan Negeri Jeneponto, di mana sarana dan prasarana yang sangat terbatas, pelayanan publik yang tidak memuaskan, serta birokrasi yang lambat, sehingga menyebabkan ketidakpuasan bagi masyarakat. Akibat ketidakpuasan tersebut diwujudkan dalam berbagai aksi demonstrasi. Oleh karena itu, kami bertekad, berkomitmen untuk melakukan perubahan. Perubahan yang kami lakukan dimulai dari apel pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, menuju wilayah bebas dari korupsi, dan wilayah birokrasi bersih melayani WBBM. Kemudian penandatanganan fakta integritas dan penandatanganan komitmen bersama. Selanjutnya kami melakukan sosialisasi baik melalui spanduk maupun media sosial yang terdapat pada Kejaksaan Negeri Jeneponto pada Instagram, Facebook, YouTube maupun website. Selanjutnya juga dalam pelaksanaan WBBM ini kami mendapatkan dukungan dari pemerintah Kabupaten Jeneponto dan Forkopimda Kabupaten Jeneponto. 6 area perubahan. Yang pertama yaitu manajemen perubahan, di mana kami membentuk tim kerja. Selanjutnya membuat rencana aksi dan melakukan monitoring dan evaluasi oleh pimpinan, di mana monitoring dan evaluasi ini kami lakukan baik melalui rapat staf maupun langsung ke bidang-bidang melihat perkembangan dari pembangunan WBK dan WBBM yang sedang dilakukan. Kemudian juga kami menetapkan agen perubahan, di mana agen perubahan yang kami tetapkan adalah Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus yang menurut kami mempunyai integritas dan kinerja yang dapat menjadi contoh bagi pegawai yang lain. Selanjutnya juga di beberapa sudut di kantor Kejaksaan Negeri Jeneponto juga kami memasang kata-kata bijak. Gunanya adalah untuk mengingatkan para pegawai agar bekerja dengan baik dan tidak melakukan perbuatan tercela. Di samping itu juga kami melakukan kegiatan-kegiatan untuk menumbuhkan rasa kebersamaan, baik itu dalam bentuk olahraga bersama, family gathering, pengajian, ataupun pemberian bingkisan. Kedua, penguatan ketata laksanaan, di mana kami telah menyusun standar operasi prosedur untuk beberapa bidang yang gunanya adalah untuk menunjang pelaksanaan kinerja. Antara lain yaitu SOP pada bidang pembinaan, SOP pada bidang intelijen, SOP pada bidang tindak pidana umum, SOP pada bidang perdata dan tata usaha negara, dan SOP pada bidang pengelolaan barang bukti dan barang rampasan. Seluruh SOP yang kami buat tetap kami lakukan evaluasi untuk penyempurnaannya.
Selanjutnya juga untuk menunjang pelaksanaan kinerja, kami menggunakan aplikasi-aplikasi yang terhubung langsung ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia, baik itu terkait dengan kepegawaian maupun keuangan. Di samping itu juga kami menggunakan aplikasi WhatsApp yang gunanya adalah untuk memudahkan komunikasi antar pegawai ataupun komunikasi para kepala desa dengan kepala seksi intelijen. Juga di tiap-tiap bidang terdapat televisi informasi yang gunanya adalah untuk menayangkan kegiatan-kegiatan pada bidang tersebut dan juga untuk menunjukkan pengarsipan digital yang telah dilakukan. Misalnya pada bidang pembinaan terhadap order kepegawaian telah dilakukan pengarsipan secara digital. Yang ketiga adalah penataan sistem manajemen SDM, di mana kami melakukan perencanaan terhadap kebutuhan pegawai, bahwa Kejaksaan Negeri Jeneponto banyak jabatan-jabatan yang masih kosong, sehingga kami mengajukan usulan untuk pengisian jabatan-jabatan tersebut. Di samping itu juga dilakukan mutasi internal sesuai dengan kebutuhan bidang-bidang, kemudian juga pengembangan kompetensi pegawai dengan mengusulkan pegawai untuk mengikuti diklat, promosi jabatan, selanjutnya juga melakukan pelatihan-pelatihan bekerja sama dengan pihak ketiga, antara lain dengan pemerintah daerah dan pihak perbankan. Kemudian juga dilakukan dinamika kelompok. Selanjutnya, kami menetapkan kinerja pegawai berdasarkan SKP dan pemberian reward kepada pegawai teladan. Penegakan aturan disiplin dilakukan dengan absensi manual dan elektronik, buku biru, buku harian, dan buku waskat. Pemutakhiran data pegawai tetap dilakukan melalui SIM kari kepegawaian atau SIMPEK. Kemudian, penguatan akuntabilitas di mana pimpinan berperan aktif dalam penyusunan perjanjian kinerja dan melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kinerja, baik itu melalui CMS maupun e-Monef. Kemudian juga di Kejaksaan Negeri Jeneponto telah ada dokumen Renstra, Renja, dan perjanjian kinerja. 5. Penguatan pengawasan, di mana kami telah membentuk unit pengendalian gratifikasi. Kemudian pengaduan masyarakat dapat dilakukan di pos pengaduan masyarakat atau melalui saluran-saluran yang telah kami sampaikan, baik melalui maklumat atau himbauan kepada pemerintah daerah ataupun publikasi pada media sosial Kejaksaan Negeri Jeneponto. Juga kami telah membuat UPP whistleblowing system. Seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Jeneponto juga telah membuat dan mengirimkan LHKPN dan LHKASN dan telah kami laporkan ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Selanjutnya, pengawasan lainnya dilakukan melalui waskat, CCTV kantor, termasuk pada ruang pemeriksaan tindak pidana khusus. Kemudian kita juga selalu memberikan tanggapan atas temuan dan mendapatkan penilaian hasil kinerja dari pimpinan. 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik, di mana kami telah membangun pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP dengan fasilitas antara lain rak baca, ruang bermain anak, free wifi, kulkas minuman, pendingin udara, kursi roda, kotak surat. Kemudian juga kami menjadikan teras Kejaksaan Negeri Jeneponto sebagai teras aspirasi, di mana masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi tidak perlu lagi melakukan aksi di depan kantor yang memacetkan lalu lintas. Jadi kami akan menerima aspirasi masyarakat di teras Kejari Jeneponto. Selanjutnya kan juga bidang barang bukti mempunyai pelayanan untuk pengantaran barang bukti gratis. Bidang tindak pidana umum pengantaran tilang gratis atau melalui GoTilang, dan dapat kami sampaikan bahwa kami tidak menerima cash, melainkan sudah non-cash dengan bekerja sama dengan pihak perbankan, dan dapat kami sampaikan bahwa pengantaran barang bukti dan tilang ini
gratis tanpa biaya tambahan. Selanjutnya untuk bidang perdata dan tata usaha negara dilakukan pelayanan hukum gratis di warung kopi, sidang online pada saat pandemi, kemudian jaksa menyapa dengan bekerja sama pada RRI, parkiran jalur disabilitas, smoking area, parkiran wanita, petunjuk arah, ruang laktasi dan klinik, musola, toilet, kemudian pemasangan CCTV, ruang tunggu terbuka dan disabilitas, serta dilakukan survei kepuasan publik dan pemasangan kotak saran. Terima kasih. Dari Jeneponto. Pasti bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Pas waktunya. Untuk